Perkenalkan, nama saya Naura Ansa Fadila, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Dea Safa Azhara Afandi, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Naiza Bunga Agusin, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Tiara Sinta Bella, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Lamti Saradi, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Rifki Faik Amadi, nomor absen 29. Kami dari kelompok 5 kelas 11I akan menayangkan video penyuluhan tentang pernikahan dini. Selamat menyaksikan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak yang belum berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis. Pernikahan dini belum mampu mempertanggungjawabkan pernikahan tersebut, anak hasil pernikahan tersebut, serta belum sah menurut agama dan negara. Dampak negatif dari pernikahan dini, yang pertama ada terjadinya kekerasan atau KDRT. Yang kedua, meningkatnya angka anak putus sekolah. Yang ketiga, terganggunya kesehatan mental dan fisik pada anak dan ibu. Yang keempat, tidak tercatatnya identitas anak karena tidak memiliki akta kelahiran. 5. Tingginya angka kematian ibu dan anak. Dan yang terakhir, ke-6 adalah belum bisa memenuhi kebutuhan hidup. Usia yang ideal untuk menikah adalah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, di mana pada usia tersebut kita sudah siap secara mental, fisik, dan psikologis. Faktor-faktor yang memicu pernikahan dini, yang pertama, perjodohan oleh orang tua. Yang kedua, pergaulan bebas. Dan pendidikan yang rendah serta status ekonomi yang rendah. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Dari sisi kesehatan sendiri, perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak tingginya kasus atau angka perceraian, kemudian bahkan KDRT. Kalau untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibu ya, ini membahayakan, tapi juga untuk anak. Salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur atau berat badan lahir itu rendah. Kita akan lihat di tahun 2020 beberapa ada sedikit kasus pernikahan anak dini gitu ya di Indonesia yang pernah terjadi dan juga sempat menjadi kontroversi. Saya ajak Anda kita ke tanggal 10 Oktober 2020, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kasusnya ini ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. Jadi seorang gadis usianya masih 15 tahun ini menikah dengan lelaki berusia 17 tahun, di mana Pemkab Lombok Tengah ini menduga bahwa pernikahan dini terjadi. Kenapa? Karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi orang tua juga harus terus mengawasi anaknya, apalagi kalau di usia-usia ABG itu kan ya, usia-usia yang labil, mungkin kasmaran dan sebagainya. Jadi harus terus mengawasi perkembangan anak. Berikutnya, di bulan sebelumnya, masih di tahun 2020, 12 September, ini juga terjadi, masih case-nya atau kasusnya di Nusa Tenggara Barat. Ini usia mempelai wanita atau gadis ini berusia 12 tahun, kemudian pria 15 tahun. Ini pasangan remaja yang bersekolah SMP, tepatnya Madrasah Sanawiyah. Lalu berikutnya masih di tahun 2020 di 30 Juni, tepatnya di Pindrang, Sulawesi Selatan. Ini juga ada kasus yang menghebohkan ketika saat itu pria berusia 44 tahun. Jadi ini umurnya hampir 4 kali lipat dari usia mempelai wanita yang berusia 12 tahun. Meskipun sempat ditolak 2 kali oleh keluarga perempuan, jadi lamaran si pria yang umurnya 44 tahun ini akhirnya pun diterima dengan mahar 20 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kita lihat case-case pernikahan dini itu yang menyebabkan beberapa diantaranya karena faktor budaya dan juga sosioekonomi ya.
Lalu berikutnya di tahun 2018 di bulan Maret, 8 Maret, ini juga terjadi kasus pernikahan dini dua bocah berusia 12 tahun yang masih duduk di kelas 6 SD. Jadi usianya sama-sama 12 tahun. Meskipun diimbau untuk tidak menikahkan anak karena masih di bawah umur, orang tua mereka tetap kekeh menikahkan anaknya di hari yang sudah ditentukan. Lalu di Bantaeng, Sulawesi Selatan di 1 Maret 2018, jadi pasangan berusia 15 dan juga 14 tahun, dua-duanya mengajukan permohonan untuk menikah ke KUA setempat, namun sempat ditolak, katanya karena dinilai memang belum cukup umur pastinya. Maka dari itu, stop pernikahan di usia dini untuk mewujudkan generasi muda yang berprestasi.